kadang kita lebih nemuin orang Islam di negara non-Islam daripada nemuin orang Islam di negara Islamnya sendiri. Nah itu, mulai dari situ terpikir tuh kayak, wah kayaknya kita harus cari tujuan kuliah nih selain ke Mesir gitu. Ditambahkan ustadz-ustadz bilang kalau misalnya di Mesir tuh udah banyak alumni kita kan di situ kan. Kalau misalnya patah semangat ya mungkin ya waktu dalam masa-masanya kayak dimana saat semua orang nggak percaya gitu kalau kita mau daftar ke situ, kayak misalnya emang bisa gitu, emang bisa ke situ gitu, pastilah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kakak berada di lingkungan tuh yang orang-orang yang motivasi semua gitu, yang beri motivasi kepada kakak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, kembali lagi di Santri POV bersama saya Asmaratul Khaira dan rekan saya Afia Zaratul Qalbi. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu bersama Kak Zahwa. Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabar kakak? Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana nih? Kami baik Kak. Oke. Jadi kami mau nanya-nanya nih kakak seputar perjuangan kakak war beasiswa Turki. Oke, mulai dari mana tuh? Pertanyaan tentang apa tuh? Kira-kira apa gitu loh alasan kakak milih beasiswanya itu ke Turki, kayak kuliah ke Turki, kenapa gitu? Oke, awal mula ya. Kayak sedikit cerita ya adik-adik semuanya. Awalnya itu kakak pengen ke Mesir loh. Awalnya pengen ke Mesir. Cuman waktu itu pas kelas 2 aliyah kalau nggak salah, kelas 2 aliyah. Waktu itu di kelas, belajar sama Ustadz Syaf. Terus Ustadz Syaf bilang tuh di kelas, waktu itu Ustadz Syaf bilang kalau beliau itu habis diskusi sama Bang Shoki angkatan atas angkatan Bata kan. Dalam diskusi itu Ustadz Syaf bilang kan, tanyakan sama Bang Shoki, kenapa mau lanjut kuliah kemana gitu. Terus dijawab sama Bang Shoki, beliau mau lanjut kuliahnya ke negara-negara Eropa. Nah ditanyalah kan alasannya kenapa gitu, alasannya apa. Nah salah satu yang kakak ingat sampai sekarang itu alasannya karena beliau termotivasi nih sama satu kalimat yang kadang kita lebih nemuin orang Islam di negara non-Islam daripada nemuin orang Islam di negara Islamnya sendiri. Nah itu, mulai dari situ terpikir tuh kayak, wah kayaknya kita harus cari tujuan kuliah nih selain ke Mesir gitu. Ditambahkan ustadz-ustadz bilang kalau misalnya di Mesir tuh udah banyak alumni kita kan di situ kan. Tapi waktu itu belum kepikir untuk lanjut kuliahnya ke Turki gitu. Nah Turki itu jadi suatu negara yang pengen kakak tuju waktu pas belajar sejarah sama Ustazah Syazza. Waktu pas belajar sejarah SKI itu ada materi tentang Turki Utsmani kan. Gimana cara Sultan Muhammad Al-Fatih naklukin Konstantinopel. Tuh dalam pikiran kakak tuh kayaknya kita harus naklukin juga nih Konstantinopel nih gitu kan. Terus mulailah cari-cari informasi tentang beasiswa yang sekiranya memudahkan lah gitu. Nah salah satunya itu keluar yang di Turki nih, karena di Turki itu nggak perlu tes TOEFL. Di Turki itu nggak perlu tes TOEFL, nggak perlu. Dan kebetulan juga Ustadz Nanda, alumni yang dari Turki, itu juga balik ke Parabe ngabdi kan. Nah dari situ tuh dipermudahin sama Allah. Nah juga waktu pas belajar sejarah itu rasanya kayak gimana ya? Dengan belajar sejarah kakak jadi lebih merasa sesuatu yang kayak luar biasa gitu, belajar masa lalu gitu. Karena dengan belajar sejarah itu kita bisa memperbaiki masa depan kan, dengan ngambil pelajaran di masa-masa lalu gitu. Nah itu tuh, dan pas juga Turki itu jadi salah satu kota sejarah kan. Nah dengan kakak mikirnya dengan belajar sejarah secara langsung ke Turki itu jadi pengalaman yang baru bagi kakak. Dengan alasan kenapa kakak milih kuliah di Turki, karena itu kota sejarah. Dan semenjak belajar sejarah di kelas 2 itu kakak menjadi tertarik dengan sejarah, makanya milih Turki. Jadi tujuan studi kakak. Benar-benar
Bermakna banget alasannya, Kak. Jadi kakak memang minat sama sejarah gitu ya kak? Minat sejarah itu. Dan kakak suka sejarah itu semenjak belajar Dialiyah kan, Dialiyah belajar SKI itu tuh. Iya kak. Emang kayak dalam pikiran kakak tuh kayak sejarah tuh sesuatu yang luar biasa kali gitu. Dengan gimana cara naklukin Konstantinopel oleh Muhammad Sultan Fatih itu jadi sesuatu yang luar biasa banget bagi kakak gitu. Dan kayaknya seharusnya kita nih yang selanjutnya naklukin Konstantinopel. Itu. Terus kak, kalau boleh tahu kak milih jurusan apa tuh untuk studi di Turki? Kakak, kalau di Turki itu yang setahu kakak itu ada 2 jalurnya. Beasiswa TDV sama YTB. Nah, kakak ini kan TDV kan, Iya. TDV. Nah, di TDV ini khusus jurusannya cuma 1, teologi. Teologi. Pertama tuh kayak ada rada-rada takutnya juga. Soalnya teologi kan belajar filsafat gitu kan, dan Turki kan termasuk negara liberal gitu kan. Nah, agak rada-rada takut. Tapi setelah dicari tahu, ternyata belajar teologi di Turki itu lebih banyak ke sejarahnya. Sejarah. Jadi kan sejalan tuh sama visi awal kakak iya, itu Kak. kan, pengen belajar sejarah ke Turki, dan alhamdulillahnya dikasih jurusan teologi gitu. Emang TDV itu 1 aja jurusannya, teologi gitu. Teologi aja. Yang lebih belajar ke sejarah-sejarahnya gitu. Teologi. Kira-kira Akak tahu TDV itu atau tahu beasiswanya itu dari mana gitu, Kak? Kayak gimana gitu proses pendaftaran Akak? Kakak tahu beasiswa TDV itu dari Ustadz Nanda kemarin, dari alumni kita yang itu kan. Kalau proses mendaftar itu biasanya ya, kalau beasiswa TDV ini dibuka dari bulan Januari itu. Bulan Januari tanggal 15 kalau nggak salah. Nanti sampai tanggal 28. Sampai tanggal 28 Februari. Nah, nanti pengumuman untuk kita lanjut wawancara atau enggak itu di bulan April. Bulan April nanti baru pengumumannya di bulan Juni. Tuh. Kalau proses mendaftar ya, awalnya itu. Terus mungkin nggak sih kak di proses kakak itu ada tahapan-tahapan yang berkesan dan paling menantang lah mungkin menurut kakak? Oh, paling menantang ya. Kalau menurut kakak yang paling menantang itu bikin itu sih, surat motivasi. Surat motivasinya karena kakak saranin kalau misalnya ada yang mau lanjut ke Turki nih gitu. Mulai dari sekarang itu persiapin yang namanya surat motivasi. Karena surat motivasi itu tuh yang paling dilihat tuh dalam aplikasi beasiswanya, surat motivasi. Alasan kita milih kuliah ke Turki itu apa gitu, terus apa rencana kita setelah lulus Turki itu apa gitu, kontribusi kita apa gitu. Nah, itu dalam surat motivasi dicakup tuh. Menurut kakak yang paling menantang tuh bikin surat motivasi sih. Karena itu kita harus mikir kan gitu kan. Kak. Apa alasannya dengan cara kita membentuk kata-kata yang singkat tapi mudah dipahami sama orang gitu. Dan waktu pas bikin surat motivasi kemarin itu, kalau dalam versi kakak ya, nanti kakak bikin dalam rancangan kasarnya dulu, tulis tangan, nanti minta tolong sama ustadz-ustazahnya untuk baca gitu, atau sama teman. Nanti kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi gitu. Itu surat motivasi sih kakak. Jadi surat motivasi itu mirip-mirip sama kita buat esai gitu kak? Iya, mirip-mirip sama esai, iya. Sama esai, kayak gitulah kira-kira surat motivasi. Tuh. Kira-kira surat motivasinya itu pakai bahasa Inggris atau pakai apa gitu, Kak? Kalau untuk apply beasiswa ini pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Nanti cuman saran kakak pakai bahasa Indonesia dulu awalnya bikin. Nanti baru ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Untuknya. Terus kak, persyaratan-persyaratannya itu kan pasti banyak kak. Apa aja sih persyaratan utama untuk bisa lolos daftar beasiswa ini kak? Yang udah kak sebutin tadi kan, yang pertama surat motivasi kan. Selain surat motivasi apa ya? Siapin CV. CV itu kan ada kan, CV kan. CV, surat motivasi, CV, terus nilai itu juga perlu sih, walaupun dalam Turki itu minimalnya kan 75% kan. Tapi kalau misalnya kita bisa lebih dari itu kan lebih bagus gitu. CV, terus waktu pas akhir-akhir mau nanti bulan Desember
kan Januari itu udah daftar kan, mulai Iya, membuka kan pendaftaran kan. Desember itu minta itu surat rekomendasi sama ustaz-ustaz di TU, surat rekomendasi dari pimpinan, kepala sekolah kita gitu, sama guru tuh. Itu sih menurut kakak yang yang pentingnya saya nilai. Nanti juga ada kalau punya sertifikat, sertifikat, itu juga dimasukin dalam beasiswanya, apply beasiswanya, aplikasi. Kalau dokumen-dokumen di luar itu ada nggak Kak yang jadi pertimbangan untuk daftar beasiswa? Kalau dokumen maksudnya gimana tuh? Mungkin ada kayak akta kelahiran atau apa ya Kak, semacam itulah Kak. Kalau dokumen-dokumen, kalau misalnya kita belum punya KTP, kalau kakak kemarin KTP sih, yang diminta KTP ya, KTP. Kalau yang belum punya KTP, rasa kakak itu pakai kartu keluarga, pakai kakak. Nanti juga ada tuh dalam apply beasiswanya itu kan, di aplikasinya itu nanti ngisi-ngisi di aplikasinya gitu. Jadi berbasis aplikasi gitu Kak? Iya, berbasis aplikasi dan itu semua gratis gitu. Masya Allah. Dan nggak ada dipungut biaya dalam mendaftar beasiswanya itu secara online itu gitu. Kan waktu Kak daftar beasiswa ke Turki itu atau mau kuliah ke Turki itu ada nggak Kak misalnya hal-hal yang membuat Kak tuh patah semangat atau mentalnya jadi down? Apa sih Kak tips-tipsnya gitu buat tetap semangat gitu Kak? Kalau misalnya masa itu ya, kadang kalau misalnya patah semangat ya mungkin ya waktu dalam masa-masanya kayak dimana saat semua orang nggak percaya gitu kalau kita mau daftar ke situ, kayak misalnya emang bisa gitu, ke situ gitu, pastilah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kakak berada di lingkungan tuh yang orang-orang yang motivasi semua gitu, yang beri motivasi kepada kakak gitu. Jadi Kak juga ikut terberikan afirmasi positif gitu ya Kak. Di situ itu alhamdulillahnya, dan orang tua juga support kan, juga support, guru-guru pun gitu juga support, teman-teman pun gitu. Kayak gitu sih. Kalau tips dan trik untuk lolos beasiswanya tuh ada nggak Kak? Kayak buat kita ada nilai lebih dibanding lain. Kan Kak lagi war beasiswa TDV gitu Kak. Iya. Kalau tips dan trik ya, yang pertama pasti usaha kan. Usaha itu pasti itu. Usaha. Terus jangan lupa minta doa guru. Itu emang doa guru tuh seberkah itu menurut kakak ya. Bagi kakak itu doa guru. Dan satu lagi percaya diri waktu pas wawancara, karena setinggi-tinggi apapun nilai kita kan, waktu kita kasih dokumen tuh sama orang-orang Turki, mereka tuh nggak terlalu fokus gitu sama dokumen-dokumennya gitu. Lebih kalau misalnya nanti kepanggil nih ke wawancara kan, nampakin aja gitu kalau misalnya kita nih pantas loh gitu untuk dapat beasiswa itu, dengan nunjukin rasa percaya diri kita gitu. Nunjukin rasa pedenya sih yang lebih perlu ditingkatin gitu, pedenya gitu. Dan selebih itu tawakal lagi gitu, serahin sama Allah gitu, hasil apapun hasilnya gitu. Kalau misalnya emang itu yang terbaik, pasti dimudahin sama Allah gitu. Tapi kalau enggak, pasti ada yang lebih baik yang Allah kasih gitu. Ini deh Kak, setelah kakak nyelesain studi di Turki nih Kak, apa sih rencana Kak selanjutnya? Apakah bakal balik ke Indonesia untuk kontribusi atau Kak punya rencana lain ya Kak tadi menaklukkan Turki, Konstantinopel? Kalau misalnya rencana ya, pastinya sepulang dari Turki itu pasti ngajar sih, pengen ngajar. Karena kalau ilmu itu pendam sendiri kan gak ada gunanya juga kan, gitu kan. Pasti dibagiin sama orang-orang juga gitu. Itu sih pasti ngajar, jadi guru itu kontribusi pertama kakak kalau setelah lulus Turki. Dan insya Allah juga kalau misalnya diizinin gitu, kakak juga mau lanjut S2 gitu. Wah, keren ya, mau dalamin juga di bidang sejarah, insya Allah gitu. S2-nya kira-kira mau lanjut ke Turki lagi apa next? Itu yang kakak belum tahu nih gitu, mau lanjutin ke Turki atau enggaknya gitu.
Itu sih yang belum tahu gimana. Benar-benar cerita yang menginspirasi dan such a good things banget nih Kak. Nah, semoga adik-adik juga bisa kan gitu lanjutinnya gitu. Iya. Amin. Amin. Ini mau lanjut ke Turki juga rencana. Daerah-daerah Eropa mungkin ada Kak. Bagus tuh. Kan kadang kalau banyak kan orang yang bilang kayak emang santri bisa pergi ke negara-negara gitu. Gitu. Kan kalau dalam kacamata orang kayak paling kalau santri perginya ke negara-negara kayak Mesir, atau apa gitu. Jarang yang di situ kan gitu. Tuh dengan kakak yakin pasti gitu. Insya Allah kalau misalnya emang benar-benar ada usaha gitu, sama doa, ada support itu pasti bisa. Insya Allah gitu. Itu sih. Kak punya nggak nilai yang bisa Kak bagikan ke sobat santri yang lain? Nilai sebagai seorang santri ya. Pastinya yang pertama itu nilai sopan santunnya ya, karena bagaimanapun adab itu yang paling utama kan. Nilai sopan santunnya, terus jujurnya, dan juga itu nilai apa lagi ya, percaya diri. Tuh, itu sih Kak. Makasih banget Kak ceritanya hari ini. Kak, Semoga makasih banyak, bisa menginspirasi sobat santri yang ada di rumah, sama kami juga terinspirasi banget. Oke, sama-sama. Tapi sayang banget nih Kak Afi, waktunya udah habis, jadi kita harus pamitan sama sobat santri yang ada di rumah. Jadi ada nggak nih sobat santri yang lain yang mau lanjut kuliah ke Turki juga? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.